Shalom. Ya, saya ucapkan selamat hari Natal. Ya, kita bersyukur saudara. Ya, di akhir bulan Desember ini kita bisa merayakan Natal. Ya, ini Natal yang paling deg-degan. Ya, dulu kalau Natal kan direncanakan 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, ya kan? Ada latihan drama, choir, anak sekolah minggu semua. Kemarin kita memang tidak merencanakan untuk perayaan Natal karena kita lagi menunggu kabar dari gubernur kita. Apakah itu PSBB-nya masih transisi atau PSBB ketat atau lockdown. Sebab sebelumnya memang banyak dari kalangan dokter Indonesia itu mengatakan lebih baik lockdown. Seharusnya PSBB ketat. Bahkan DPRD mengatakan harusnya ketat PSBB-nya, lockdown. Maka kita deg-degan nih. Akhirnya kita dengar minggu malam bahwa PSBB transisi masih diperpanjang. Nah, akhirnya kita persiapkan untuk apa? Adakan perayaan Natal, saudara. Tahun 2020 ini kita disibukkan dengan masalah corona. Ya, kita hidup tuh sepertinya banyak penderitaan, banyak masalah, keuangan, pekerjaan, mungkin kesehatan. Itu benar-benar berat, saudara. Tapi puji Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini, pada sore hari ini, karena kemurahan Tuhan saja. Sehingga kita bisa merayakan Natal. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Maka judul khotbah pada hari ini, saya beri judul namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Banyak orang di tahun 2020 ini mengatakan, Pak, saya heran ya, kalau Tuhan sayang saya, kalau Tuhan ada pada saya, masa uang saya hilang? Loh, kok apa hubungannya kan? Pak, saya masa kehilangan pekerjaan. Pak, saya masa susah hidupnya. Pak, saya nggak bisa bayar tagihan-tagihan. Banyak yang ngomong gitu. Pak, kalau Tuhan sayang saya, mana buktinya? Kayaknya Tuhan nggak ada deh sama saya. Banyak orang yang ragu. Di tengah-tengah badai kehidupan tahun 2020 ini banyak orang meragukan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang gugur imannya, saudara. Saudara, memang berat. Kita kalau bilang cinta Yesus, oh haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika di tengah-tengah badai, apakah kita masih bisa haleluya? Kita kadang bilang halelupa malahan. Kenapa? Gak yakin kalau Tuhan itu menyertai kita. Maka saudara, tadi saya katakan, Natal adalah bukti bahwa Tuhan mau menyertai kita. Amin saudara. Tuhan itulah Yesus Tuhan. Dia mau ke dunia, lahir jadi manusia. Kan gak enak. Ini jadi Tuhan dong. Masa jadi manusia? Tapi Tuhan tuh di surga dia menjelma jadi manusia untuk mengasihi kita, menyertai kita. Supaya kita tuh tidak salah jalan, supaya kita selamat dan tidak binasa. Itu bukti. Mari kita buka ayatnya. Hari kita belajar tentang Allah Immanuel. Ya. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ingat, Maria mengandung bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Ini bukti dia Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, yang berkata adalah malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 2 kali katakan bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ya. Yang memberi nama bukan Yusuf, tapi malaikat Tuhan. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katakan lagi bahwa Yesus ya, adalah penyelamat, juru selamat. Tidak ada seorang pun yang dikatakan malaikat juru selamat, hanya Yesus. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita lihat di ayat 21, ya, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Yang lahir adalah Yesus. Dua-dua, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini Nabi Yesaya. Jadi saudara, Yesus lahir. Nabi Yesaya sudah menubuatkan, menuliskan, mengatakan 700 tahun lalu sebelum Yesus lahir, bahwa akan ada anak lahir, namanya Yesus. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Mana ada orang di dunia ini yang lahir, ya kan, dikatakan sebelumnya, jauh sebelumnya, gak ada kan. Misalnya ini, mungkin 100 tahun lalu dikatakan, nanti akan lahir Pak Richard, orangnya begini. Kan gak ada, tahu-tahu jebrol aja dia, jebrol udah keluar kan. Malah mungkin orang tuanya gak menduga, ya kan, lahir Pak Richard, ya kan. Gak mungkin tokoh agama, nabi manapun lahirnya tidak dinubuatkan sebelumnya. Hanya Yesus, Nabi Yesaya 700 tahun lalu sudah menubuatkan. Bahkan Yesus dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, sudah dinubuatkan bahwa akan lahir Yesus. Saudara, ini bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mereka itu siapa? Saya searching, saya pelajarin. Mereka ternyata adalah orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan Yesus, yang mau menerima Yesus sebagai Immanuel. Pasti bukan orang Farisi, pasti bukan ahli Taurat, pasti bukan imam kepala. Mereka gak percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Immanuel, bukan. Mereka gak percaya. Bahkan mereka menghasut orang untuk membunuh Yesus. Saudara, mereka adalah orang yang percaya. Orang yang percaya pada Yesus, dia menamakan Yesus adalah Immanuel bagi mereka. Jadi kalau kita saat ini mau menerima Yesus, percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Allah Immanuel bagi kita, maka kita masuk golongan mereka, saudara. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari lahirnya semua detail sudah diprediksi, sudah dituliskan, saudara. Ya. Bahkan Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun yang lalu. Yesaya 7 ayat 14, ya kita baca satu-satu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda adalah perawan, masih gadis, belum pernah hubungan dengan laki-laki. Dia sudah dibuatkan akan lahir dan namanya adalah Immanuel. Saudara, bayangkan 700 tahun lalu sudah ada dinubuatkan. Itu tandanya bahwa Tuhan selalu mau menyertai kita semua. Bahkan sejak manusia pertama, Adam diciptakan, Tuhan berjalan di taman, ngobrol sama Adam, ya, ngomong-ngomong, berjalan bareng, berdiskusi bareng. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mau menyertai manusia. Bahkan ketika bangsa Israel ditindas di Mesir 400 tahun, berteriak-teriak, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia akan menyertai bangsanya, umatnya. Bahkan akan dikeluarkan, dipimpin oleh Musa, banyak mujizat. Sampai-sampai bangsa Israel mentok, terhalang oleh laut Teberau. Bahkan belakang ada Firaun dan tentaranya. Tapi Musa itu orang hebat. Dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai Musa dan bangsa Israel. Maka ketika dia menoleh ke belakang, ada Firaun. Firaun, aku enggak takut. Karena aku punya Tuhan Immanuel, Allahku beserta kami. Maka yang api berputar menghalangi bangsa Mesir. Ketika menoleh ke depan, ada laut Teberau. Seolah-olah bisa begini, laut Teberau, seberapa dalam engkau, lebar berapa, aku enggak takut. Engkau enggak bisa menenggelamkan aku akan mengeringkan engkau. Karena Allah Immanuel yang beserta aku. Saudara, bayangkan. Musa orang yang tidak pernah takut. Kenapa? Dia tahu ada tongkatnya, ada Tuhan yang beserta dia. Semua yang Musa lakukan itu mujizat.
Kenapa? Tuhan menyertai. Tapi sayangnya banyak suku pada menolak. Jangan sampai ke tanah Kanaan. Tuhan selalu menyertai kita dan tinggal dalam kita. Tapi kita kadang-kadang menolak Tuhan, saudara. Kita sepanjang tahun 2020 ini banyak masalah. Udah kita ngomong masalah pun lengkap. Ada masalah ekonomi, pekerjaan, ada di PHK, ada yang sakit penyakit, ada rumah tangga. Wah, banyak sekali saudara. Saya juga demikian, masih juga ada masalah pekerjaan. Tapi saya nggak takut, karena Allah Immanuel selalu berserta saya. Kenapa kita sampai banyak masalah yang tidak bisa kita hadapi? Karena kita tidak pernah menerima Yesus sebagai Allah Immanuel. Saudara, Tuhan itu baik. Menyertai kita, mengirim anaknya Yesus untuk mati bagi kita. Bayangkan, Tuhan atau Allah Bapa kita tidak hanya membawa kita ke surga, tetapi membawa surga kepada kita. Membawa Yesus datang ke dunia. Untuk kita, menyertai kita. Tapi kita tidak pernah menerima, menganggap enteng saudara. Kita selalu ogah-ogahan ke gereja. Aduh Pak, gereja ngapain lah Pak? Enak kerja dulu, sibuk dulu, ini uang Pak gangdo dulu, Tuhan belakangan. Salah saudara. Kalau saudara bilang kerjaan dulu, hobi dulu, gangdo dulu, dagang dulu. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan sebagai Allah Immanuel bagi kita. Kita bersusah payah bekerja, akhirnya apa? Ditipu orang, kita rugi, kita bangkrut. Tapi kalau kita cari Tuhan dulu, terima Tuhan dulu, Immanuel ada pada kita. Apapun yang kita lakukan, bangkrut aku gak takut, ada Immanuel di dalam aku. Utang, aku pasti lunas. Sakit penyakit, aku pasti sembuh. Karena ada Immanuel. Tapi kita tidak pernah mau menerima Tuhan sebagai Immanuel. Saudara, Tuhan beserta kita sebagai apa? Apa peran Tuhan? Apa Tuhan? Mari kita belajar dari Yesaya lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bayangkan, kalau ada Immanuel, Allah beserta kita, kita punya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Enak gak saudara? Kita mau masalah PSBB 5 tahun juga kita tenang aja. Ya benar, Tuhan bilang, Pak enak aja, Pak nggak ngalami. Saya ngalami juga. Tapi saya punya penasihat ajaib. Kalau ada apa-apa bisnis, tanya Tuhan. Tuhan, enaknya gimana? Jangan terima nggak? Oh jangan terima, itu bahaya. Kita nggak terima. Ada penasihat ajaib. Ada Allah yang perkasa, yang sanggup bikin mujizat. Nanti kita bahas satu persatu. Apa itu penasihat ajaib? Ya kita belajar. Pertama adalah penasihat ajaib. A wonderful counselor. Penasihat bahasa Ibrani-nya apa saudara? Ya'at, memberi saran, memberi pertimbangan, menyelesaikan masalah, memberikan nasihat, berkonsultasi, menentukan, merancang, membimbing dan tujuan. Jelas, sebagai counselor, penasihat, Tuhan membimbing, menasihati, memberikan masukan-masukan. Saudara, Tuhan sebagai penasihat ajaib sangat penting. Kita saudara ya, setiap orang selalu butuh penasihat. Amin saudara. Siapa yang gak butuh penasihat? Semua penasihat. Presiden butuh penasihat. Nah, raja butuh penasihat. Semua orang butuh penasihat untuk mengambil keputusan saudara. Setiap kita pasti pernah lah ya. Saya juga demikian. Dalam menentukan keputusan, saya selalu minta nasihat istri. Enaknya gimana ini? Ya kan? Segala hal yang kecil, yang besar, saya minta nasihat istri. Kadang pada anak, ya kita meeting, kita rembukan, enaknya gimana? Sebaliknya, istri kalau mengambil sesuatu keputusan, tanya saya dulu, gimana enaknya nih? Anak juga kita, jadi kita ada rembukan, ada nasihat, ada masukan, supaya kita tidak salah ambil keputusan saudara. Jadi penting sekali kita kalau suami istri saling berdiskusi, saling ada masukan, saling memberikan saran-saran. Itu penasihat saudara. Tapi kita kadang-kadang salah ya. Kita berhati-hati dalam meminta nasihat saudara. Karena kalau nasihat dari orang yang salah, kita celaka. Bangsa Israel, Raja Rehabeam, itu salah mengambil keputusan karena apa?
Dia tidak mendengarkan nasihat dari tua-tua yang bijaksana. Tapi dia mengambil keputusan dari nasihat yang muda-muda seumuran dia. Yang gaul-gaul gitu saudara. Akhirnya bangsa Israel terpecah. 10 suku meninggalkan si Rehabeam. Jadi hati-hati saudara. Kita kalau minta nasihat, carilah orang yang cinta Tuhan. Beribadah yang sungguh-sungguh. Ya. Yesus ada penasihat yang ajaib. Nasihat Yesus pasti baik. Nasihat Yesus pasti benar. Nasihat Yesus pasti membawa kita pada hidup yang berkelimpahan. Apa itu nasihat Yesus? Di sini semua firman Tuhan. Tetapi saudara tidak pernah mau mendengar nasihat Yesus. Yaitu tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau saudara berfirman Tuhan pada tahun 2020, saudara tidak akan kelimpungan, tidak akan susah. Tidak pikir stres. Kenapa? Punya penasihat ajaib. Tapi kita udah males, udah lockdown, nganggur, ada kerjaan, masih nggak mau baca Alkitab. Saudara, kita harus berubah saudara. Kalau kita melihat nasihat orang fasik, kita akan celaka, hancur. Yohanes 10 ayat 10 katakan demikian. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku, Yesus, datang untuk hidup yang berkelimpahan. Kita ngapain tanya pada pencuri, orang fasik? Tanya pada Tuhan. Contohnya gini saudara. Jika kita punya masalah misalnya nih, ketemu teman kita, ibu-ibu nih. Aduh suamiku galak loh. Tahu-tahu marah-marah sama saya. Gak ada apa marah-marah terus. Ya kan? Kalau teman kita gak dalam Tuhan, dia orang fasik, gak percaya Yesus. Dia ngomong gini, udahlah cari aja. Ngapain suami gitu lu ikutin terus. Tuh cowok banyak tuh. Tuh cowok si naksir lu gak tahu. Naksir lu tuh. Udah cowok tinggal aja lah, cowok gak beres tuh. Marah-marah ngapain ikut dia. Tinggal aja. Lu kan cantik, lu kan hebat. Banyak cowok suka sama kamu. Kalau kita menerima nasihat orang fasik yang gak suka Tuhan, gak suka ibadah, maka hasilnya udahlah cari aja. Kita dukung bersama, ya kan? Bisa pergi bersama, enak bebas, tanpa suami, mau kemanapun gak ada melarang. Nah, tapi kalau kita minta nasihat orang yang benar, orang yang bergereja, cinta Tuhan, cinta firman, cinta berdoa, cinta firman, lain lagi. Aduh suamiku marah-marah lu, tahu-tahu pulang banting piring. Oh, kamu sabar aja. Lu kan tahu ini tahun 2020 tahun COVID. Suamiku pun kan lagi stres, dapat tekanan berat dalam pekerjaan, tekanan berat, ya kan? Mungkin mau dipecat atau mungkin pengurangan karyawan, mungkin dia stres dengan pekerjaan. Kalau dia marah-marah wajar, udah sabar aja. Pasti kita doa bersama, suamimu pulih. Beda hasilnya saudara. Yang satu perceraian, yang satu dipulihkan. Maka jangan sampai kita mencari nasihat orang fasik. Kalau kita usaha sepi nih, aduh usahaku sepi loh. Teman yang orang gak kenal Tuhan, orang fasik. Orang itu begini, udahlah gampang, kedukun aja enak. Ya kan? Zaman sekarang kan susah. 2020 kerja susah, usaha susah. Lu ngapain doa-doa? Udahlah, yuk sajak ke dukun yuk, bareng-bareng yuk. Aku juga susah sih, barengan yuk. Nah. Saudara bisa ke dukun, minta pesugihan, minta wah macam-macam nyong-nyong lah apalah. Ya kan? Akhirnya apa? Supaya laris. Tapi kalau kita datang kepada orang yang cinta Tuhan atau hamba Tuhan, ya tenang sajalah. Usaha sepi, mas semua sepi, gak lu doang. Semua sepi, ngapain pikiran. Tuhan izinkan supaya kamu cari Tuhan. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dengan Kristus Yesus. Tenang aja, Tuhan berjanji kok. Kalau aku dalam engkau, firmanku di dalam engkau, minta apa saja yang kau kehendaki aku berikan. Ya kan kalau engkau dalam aku, firmanku ada dalam engkau, minta apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Itu yang ngomong Yesus. Di perikop pokok anggur. Dia itu ngomong sendiri Yesus. Kalau Yesus ngomong bohong enggak? Enggak. Tapi kita enggak pernah mau tinggal di dalam Yesus sebagai penasihat ajaib kita. Maka kita kayak orang bego aja kalau orang susah. Saudara, di tengah-tengah COVID tahun 2020 saudara, saya habiskan waktu bersama Tuhan. Iman saya justru naik di tahun 2020, coba bayangkan. Kadang-kadang kita di tengah-tengah padang gurun, iman kita bisa naik. Tapi ada juga orang yang stres, malah gak karuan. Tapi justru di tengah-tengah COVID-19 ini, 2020, saya suka cita loh. Kenapa? Justru saya banyak waktu baca Alkitab, banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Dan situ kita
rasanya bisa kuat gitu loh. Dan akhirnya saudara, segala ada masalah, saya tanya Tuhan. Ibadah saya tanya Tuhan juga. Emang ibadah gini, jadikan saya tanya Tuhan juga. Tuhan, saya nggak tahu nih Tuhan, ini COVID yang datang siapa orang itu? Kan semuanya lolok-lolok Tuhan. Lolok-lolok kan takut, apa COVID kan? Umurnya lakcap ke atas kan? Aduh, dan pokoknya jalan aja, pokoknya tenang aja. Saya jalan aja ibadah beda. Terus khawatir gimana ya? Ini COVID, kok tambah parah. Baca koran tambah parah. Kita nggak baca WA itu tambah sedih saudara. Naik COVID 5.000 orang. Waduh. Ini di Solo udah di lockdown. Kalau ke Solo kamu di karantina 14 hari. Stres saudara. Aku buang semua, udah nggak usah deh, itu aja. Tanya Tuhan. Jalan saudara. Jadi Yesus adalah penasihat agung kita. Daud adalah raja yang selalu tanya Tuhan. Daud. Dia mau perang pun tanya. Tuhan, serang, kejar. Nanti kamu begini ya. Tuhan kasih jalan, kasih cara, kasih taktik untuk perang. Daud menang terus perang karena tanya Tuhan. Dia gagal sekali karena nggak tanya Tuhan. Waktu lihat orang mandi, Tuhan boleh nggak aku hampirin? Gak tanya dia. Kalau dia tanya pasti jangan. Itu orang istri orang lain, jangan dihampiri. Daud nggak tanya dulu sama Tuhan, makanya dia jatuh di Betseba. Tapi perang tanya terus, Tuhan boleh nggak? Daud ada orang yang selalu minta konsultasi dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai penasihat ajaib. Saul tidak demikian. Sama-sama raja, Saul nggak tanya Tuhan. Ambil keputusan sendiri dan dia perang mati. Saudara, sama-sama raja. Sama-sama diberkati. Tapi Saul, dia selalu mengambil keputusan sendiri. Tidak tanya Tuhan. Bahkan dia tanya pada roh. Tapi Daud itu tanya kepada Tuhan. Maka Daud jadi orang raja yang berkenan di hati Tuhan. Dan selalu menang. Bahkan dia berkelimpahan hidupnya. Anaknya berkelimpahan. Kalau kita tanya pada Tuhan. Hidup kita, pekerjaan kita dituntun oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara Tuhan, saudara. Amin. Jadi jadikanlah Yesus penasihat agung. Makanya Daud berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tahu, aku kalau dapat tanya Tuhan dan nasihat. Maka dia bermazmur tuh. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jelas, tahun 2021, saudara jangan berjalan atau melakukan sesuatu menurut nasihat orang yang enggak cinta Tuhan. Enggak suka ibadah. Ibadah pun sukanya berantem dulu. Berantem aja. Itu bukan cinta Tuhan ya. Ada aja loh. Jemaat suci enggak juga. Maunya berantem aja. Ke gereja sini enggak berantem. Itu bukan orang yang benar, orang fasik. Kita kalau ini orang fasik nih. Enggak cinta Tuhan, enggak baca firman, enggak doa, enggak ke gereja. Jangan sekali-sekali minta nasihat. Pasti jatuh yang enak. Udahlah, dukun aja. Udahlah, cari aja. Hajar aja suami lu. Hajar aja. Waduh. Kayak Wonder Woman aja. Sikat aja. Lu gak tahu Wonder Woman tuh. Laki-laki kalah semua. Gak bisa, saudara. Jadi kita ngomong, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Supaya kita gak mendengar nasihat orang fasik. Jangan berdiri di tengah orang berdosa. Jangan duduk dalam perkumpulan orang pencemooh. Kalau orang pencemooh, pemfitnah, orang yang berbuat dosa, suka dugem, suka narkoba, saudara jangan bersama-sama mereka. Maka tahun 2021 sudah akan hancur kalau sudah bersama mereka. Saya ada kesaksian di sini, teman saya yang baik, ya, lu nakal-nakal, saya tinggalkan. Pak Budi sombong sekarang, ngomong saya nggak mau, WA di delete. Saya masukkan grup WA. Isinya gambar-gambar porno, coba. Saya nggak mau saya keluar. Dia sekali lagi, aku keluar lagi. Dia teman baik dari dulu lama. Tapi aku tinggalkan teman itu. Kenapa? Mereka udah masuk golongan orang fasik, pencemooh orang berdosa. Saya nggak mau saudara, walaupun teman baik. Tapi kalau membawa aku ke neraka, ngapain saudara? Kita tinggalkan cara hidup yang lama. Kita cari hidup yang baru. Jangan kumpul orang pencemooh, jangan kumpul orang yang nggak beres saudara. Maka kalau sudah mau dipromosikan Tuhan, dipulihkan Tuhan, tahun 2021,
saudara harus jadikan Tuhan penasihat ajaib saudara. Amin saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Yesus adalah penasihat ajaib. Yesus adalah firman. Pada firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Allah adalah firman. Kalau saudara baca firman, saudara sedang jadikan Tuhan penasihat ajaib saudara. Tahun 2021 saudara akan semuanya beres. Ya, masalah saudara yang belum selesai. Percayalah, saya sudah alami berkali-kali saudara. Ya, tetapi kita jadikan, kita maunya seenak sendiri nggak bisa saudara. Kita kadang-kadang males. Aduh Pak, susah Pak. Kita kayaknya mau percaya Tuhan tapi berat sekali. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai penasihat kita, maka kita akan tumbuh subur. Seperti tanaman yang ditanam di tepian air, akan selalu berbuah lebat. Amin saudara. Ya, apapun yang kita kerjakan tadi, kita akan berhasil dan beruntung. Jauhi orang fasik. Jangan dengar omongannya. Jangan kumpul-kumpul sama orang fasik. Percayalah, 2021 saudara akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Yang kedua, Yesus datang ke dunia, Immanuel, bersama kita sebagai Allah yang perkasa. Mighty God, El Gibor, ini bahasa Ibraninya. Mighty arti bahasa Ibraninya Gibor, ya, powerful, champion, hero, pemimpin, orang kuat, rasa-rasa strongman, sangat kuat, jual pahlawan. Ini kita punya Allah yang perkasa. Ya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan perkasa. Bayangkan, sebagai penasihat ajaib, kita punya Allah yang perkasa. Enak gak kita punya Allah yang perkasa? Kita kalau ketemu polisi senang foto-foto, Facebook, WhatsApp, wah foto-foto keren, orang punya bintang. Baru bintang 1 saudara, ini perkasa loh. Ini gak tahu berapa bintang nih, yang punya bintang lah dia. Bintang di langit yang punya dia semua saudara. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, Immanuel, terima Tuhan, maka kita benar-benar akan menjadi orang yang luar biasa saudara. Ya, kalau orang Farisi, ahli Taurat tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya sebagai Mesias, sebagai Allah yang perkasa, maka dia minta Barabas dibebaskan, tidak Yesus salibkan. Lebih suka Barabas daripada Yesus. Itu orang suka kejahatan, orang jahat dipilih, ya kan? Orang yang nggak benar dipilih, Yesus yang kasih keselamatan malah ditolak. Itulah saudara. Jadi kita harus benar-benar tahu Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah, Tuhan. Mungkin tidak semua orang di dunia ini menganggap Yesus Tuhan. Oh Pak, itu Nabi Pak, bukan Tuhan. Oh Pak, itu hanya Nabi, bukan Allah. Sampai sekarang, kayak orang Farisi, gak percaya Yesus anak Allah. Semua orang bilang, Pak, Yesus gak anak Allah. Allah gak pernah beranak. Allah gak beranak lah, anak Allah kan roh. Tapi kita dalam hubungan Tritunggal, ini khusus lagi ya, kita harus percaya Pak, Yesus adalah anak Allah. Banyak orang gak percaya. Yesus ngomong sendiri, aku adalah Tuhan. Aku adalah Juru Selamat. Ada gak kira-kira nabi atau rasul atau pendiri agama yang ngomong aku Tuhan. Aku Juru Selamat. Gak ada yang berani. Hanya Yesus. Yohanes 13 ayat 13. Kata kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Mana ada orang berani? Aku adalah Tuhan. Kalau aku adalah guru banyak. Temanku guru semua. Guru teologi. Aku guru, aku dosen, benar. Tapi berani gak? Aku selain dosen juga Tuhan. Gak ada yang berani. Hanya Yesus. Karena Yesus memang Tuhan. Saudara, kita harus percaya. Mungkin di sini ada yang belum percaya Yesus. Saya katakan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada orang yang berani mengatakan demikian saudara. Di Yohanes 14 ayat 6 demikian. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga tanpa melalui aku. Saudara bayangkan, Yesus berani mengatakan, aku jalan ke surga. Aku kebenaran surga. Aku adalah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga tanpa melalui aku. Ada gak yang berani ngomong gini? Gak ada saudara. Gak ada yang berani. Mana rasul mana? Dari Kejadian sampai Wahyu pun mana gak ada. Pendiri agama, tokoh agama, mana ada yang berani. Aku adalah jalan ke surga. Karena Yesus tahu bahwa dia ada pemilik surga. Dan dia dari surga turun ke dunia, lahir di palungan menjadi manusia. Dan dia naik ke surga lagi. Saudara,
Yesus adalah Tuhan. Percayalah Yesus, maka saudara selamat. Tidak ada keselamatan yang kita dapatkan dari orang lain selain daripada Yesus. Natal ini buka pintu hati saudara. Allah Immanuel sedang melawat saudara. Buka, terima dia. Maka saudara akan mengalami perubahan hidup saudara. Yang kedua, ya, Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus ada seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya pertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bayangkan, Yesus Tuhan. Kenapa? Dia lahir dari seorang perawan, gadis yang belum berhubungan suami istri. Tidak ada di dunia ini manusia jebrol lahir tanpa hubungan suami istri. Hanya Yesus, saudara. Ini satu lagi bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus adalah Tuhan. Dia lahir bukan dari kedagingan, bukan dari hubungan manusia, hubungan intim. Tapi dia lahir dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, dari Allah. Maka kita percaya, saudara. Kita teruskan lagi. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jelas sekali bahwa Yesus adalah juru selamat. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Ini kata malaikat 700 tahun yang lalu pada Yesaya, saudara. Jadi kita harus bersyukur. Yesus itu Tuhan. Dari belum lahir pun sudah dinubuatkan, dikatakan, ditulis ribuan tahun sebelumnya. Cara lahirnya pun detail. Nabi Mika ngomong di Bethlehem. Cara matinya detail lagi. Matinya disalib, dipaku, tusuk lambungnya, kaki mau dipatahkan nggak jadi. Dan semua secara detail lahir Yesus dan kematian Yesus sudah dituliskan oleh para nabi. Ada nggak kira-kira kita dibuatkan gitu? Oh nanti Pak Budi nanti matinya begini. Nggak ada kan? Nggak bisa. Aku juga nggak tahu kapan aku mati. Bagaimana cara mati, di mana aku mati nggak tahu. Tapi matinya Yesus, lahirnya sudah ditulis. Ini benar-benar membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mati, dijual 30 keping perak. Ada juga di nabi-nabi dan dibuatkan. Saudara, maka saudara kita harus benar-benar percaya. Yesus saja waktu di dunia, 3,5 tahun pelayanan, banyak sekali mujizat-mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Banyak sekali saudara, ya, orang buta sejak lahir bisa melihat, orang lumpuh sejak lahir bisa berjalan, wanita pendarahan 12 tahun bisa sembuh, orang tuli mendengar, orang bisu bisa ngomong, orang mati dibangkitkan 4 hari mati pun udah berbau, udah busuk, Tuhan Yesus bangkitkan. Gak ada lah nabi yang seperti Yesus. Coba cek, gak ada. Banyak sekali mujizat-mujizatnya. 5 roti kalau dimakan teman kita ini bisa habis. Tapi di tangan Yesus bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, bisa puluhan ribu. Dan itu 2 kali dikatakan, waktu Petrus juga demikian, dia waktu kerja semalam-malaman, gak ada hasilnya, dia pagi sedih, waduh makan apa ini, aku gak punya lauk nih, aduh gak ada gangdo nih, masa kapalku kosong nih. Yesus Immanuel mendatangi Petrus. Dan dia mau tinggal satu perahu dengan Petrus. Immanuel, Yesus bersama Petrus. Ketika Yesus bersama Petrus, apa hasilnya? 2 perahu penuh. Maka kalau kita bersama Yesus, saya percaya perahu kosong saudara akan penuh. Perahu keuangan, perahu perusahaan, pekerjaan, kesehatan, semua Tuhan penuhkan saudara. Apa yang sudah doakan Tuhan berikan. Asal Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita sebagai Allah Immanuel, Allah yang perkasa. Saudara, kalau nabi saja nggak bisa lah.
Hanya Yesus yang bisa demikian. Saya baca perjanjian baru, saya bilang, Yesus, engkau hebat banget. Gak ada Tuhan seperti engkau. Aku bangga punya Tuhan seperti Yesus. Jadikanlah Yesus sebagai Allah Immanuel, Allah yang perkasa. Maka kita bisa berkata dengan lantang, dengan nyaring, hei, masa sakit penyakit, aku gak takut. Allah Immanuel beserta aku. Allah Jehovah Rafa beserta aku. Engkau nyah sakit penyakit. Kalau kita ada masalah ekonomi, kita bisa, hei, masalah ekonomi, utang piutang, kebangkrutan, masalah yang gak baik. Aku berkata padamu, aku gak takut kamu. Karena Allah Immanuel, Allah perkasa beserta aku. Jehovah Jireh, Allah yang akan bersama aku. Saudara, kalau kita belum punya pasangan hidup, tenang aja. Tuhan sediakan juga, saudara. Kalau kita gak punya uang bokek nih, Tuhan tahu gak kira-kira? Tuhan, aku lagi bokek nih Tuhan. Tahu gak? Tahu. Tuhan, uangku tinggal goban nih Tuhan. Buat apa ya? Tahu gak? Tahu. Kalau kita angkat goban itu, Tuhan, dalam tanganmu ada berlipat gandaan. Kau Allah yang perkasa. Saudara, luar biasa sekali. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saya banyak mujizat. Ekonomi, pekerjaan, banyak sekali mujizat. Berkali-kali saya katakan, justru gereja ini ada dekorasi yang bagus, semua yang mahal-mahal. Justru terjadi di saat COVID-19. Sebelumnya, kita gereja terbengkalai 3 tahun. Masih cocoran, banyak tanahnya, banyak airnya, bocor kemana-mana, udah tinggal cor aja tuh gak ada apa-apanya. Kita gak bisa bangun gereja. Tapi justru deket-deket COVID-19, di tengah-tengah COVID-19, semua terlengkapi semua, saudara. Tuhan kadang-kadang ingin tunjukkan kemuliaannya. Kalau keadaan baik mungkin kita gak kerasa. Maka kalau keadaan gak baik, kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Kalau Lazarus, Tuhan datang awal, sembuh kok. Oh gak hebat, gak keren. Mati dulu 4 hari. Busuk dulu di kuburan 4 hari. Bangkrut dulu, disita dulu. Baru Tuhan nyatakan kemuliaannya. Sadrak, Mesak, Abednego. Tolong Tuhan kapan? Waktu dia mau diangkat? Enggak. Waktu nyemplung di tungku api, oh Tuhan tolong. Amin saudara. Daniel tidak dibebaskan dari kandang singa. Tapi Yesus menyertai Daniel di kandang singa. Dengan malaikatnya. Sadrak, Mesak, Abednego tidak dihindarkan dari tungku api. Tapi Yesus datang ke tungku api. Melepaskan ikatan. Bahkan tidak ada bau angus pun di rambutnya. Saudara, kalau ada masalah jangan mengeluh. Jangan marah-marah. Jangan saudara menyalahkan Tuhan. Segala masalah yang saya alami, saya selalu menaikkan dalam syukur saya. Saya memuji Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa. Tidak ada mujizat demi mujizat. Maka saudara, kalau kita jadikan Yesus sebagai Allah Immanuel, Allah yang perkasa dalam hidup kita, maka kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Amin saudara. Amin, jangan amin aja ya. Amin, 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 amin. Tapi pulang stres. Banyak orang gereja gitu. Amin, amin. Dan Yesus percaya. Itu pulang nangis. Waduh, tangisan India katanya kan. Saudara, jangan saudara. Kalau masalah-masalah banyak saudara. Banyak sekali, tanya Bu Ida. Tapi saya percaya Allah Immanuel. Allah perkasa. Ketiga, Yesus sebagai Bapa yang kekal. Ya. Bapa yang kekal artinya adalah Bapa yang tidak berubah selama-lamanya, ya kan? Kita punya Bapa yang kekal, pemilik bumi, pemilik langit. Enak enggak? Enak, kekal kan? Kita Bapa di dunia berapa tahun coba? 70 tahun, udah koit, ya kan? 80 udah check out, ya kan? Bapak saya umur 78 check out dan mama saya umur 85 udah koit, ya kan? Jadi Bapak di dunia itu enggak kekal. Dan Bapak di dunia itu lain yang Bapak di surga. Bapak kita tadi apa? Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Apapun yang dia punya bisa diberikan untuk kita. Asal kita menganggap Yesus Bapak kita. Ya kan? Mengapa kita kadang, Pak, kalau Yesus Bapak kita kok saya kok enggak pernah kecukupan. Kurang terus. Ya kan? Masalah di masalah hancur Pak. Gimana caranya? Karena kita belum jadikan Yesus Bapak kita. Anak saya kalau sakit, saya langsung doakan rumah sakit. Kalau saya kalau butuh ipad,
butuh uang, butuh uang sekolah, semua saya sediakan. Makan saya sediakan. Karena Bapak, ya kan? Kalau kita punya Bapak di surga yang maha kuasa, enak lagi saudara. Dan kekal lagi, nggak cuma 80 tahun. Kekal. Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ya kan? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas sekali. Bapak, ya, kita di surga, ya kan, memberikan yang terbaik. Bapak dunia bisa memberikan kita, tapi terbatas. Kadang-kadang sambil ngomel. Anak apaan sih? Minta melulu, ya kan? Tapi Bapak di surga bisa memberikan apa yang kita kehendaki, asal kita mau minta kepadanya. Asal kita jadikan Yesus Bapak kita. Ya. Kira-kira kalau anak tetangga minta uang kasih nggak? Ya kan? Kalau anak kita kasih kan? Makanya saudara, jadikanlah Yesus Bapak kita. Katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tidak hanya yang kamu perlukan, tapi yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Jadi kadang-kadang tidak hanya yang kita butuhkan, kita inginkan. Kalau anak kita kepingin banget, kita kan kasihan bapaknya kan. Masa kasihan banget pengen gitu. Bapak ketiga nangis. Sama dengan Bapak di surga. Kalau kita minta apa yang kita kehendaki, kita akan menerima. Ini bukan kata Nabi, kata Yesus sendiri. Saudara, saya sering minta sama Tuhan. Minta apa? Uang, saudara. Saya kalau doa mintanya uang. Tuhan, bangun ini, Tuhan beli itu. Aneh-aneh beli, saudara. Dan Tuhan berikan loh. Saya doa. Kadang-kadang teman-teman saya yang teologi ngomong, Bapak kok gitu sih? Masa doa minta uang? Kerjalah. Oh, ya kerja. Tapi kita doa, maksudnya nggak boleh minta uang. Tuhan beri aku dana untuk ini. Tapi Tuhan sediakan. Semua ini terjadi karena saya minta kepada Tuhan. Layar LED ini mahal. Sound system mahal. Lighting semua mahal. Stabilizer gereja mahal. Semua yang kita nikmati itu mahal. Uang ada nggak? Nggak ada uang. Tidak ada uang. Tidak pernah ada uang. Sampai bayarnya mencicil. Apa hasilnya dicicil lah. Ya kan, orang saya mencicil gini, melotot. Dicicil kan. Saudara, kita Tuhan, aku butuh lampu. Kita akhirnya, ada orang nawarin. Akhirnya di harga, kita cicil. Dan Tuhan lunaskan. Tuhan butuh ini, Tuhan berikan. Saya minta. Kan Tuhan ngomong, kamu nggak perlu kan? Kan kamu bisa pakai layar kamu yang lama, pakai proyektor yang lama, kan ada 2 nganggur tuh. Masa kamu mau pakai lama, tidak yang canggih? Apa yang kendaki, yang terbaik, Tuhan memberikan. Walaupun aku punya yang lama, tapi Tuhan aku yang baik. Asal kita jadikan Yesus Bapak kita. Asal kita jadikan Tuhan Bapak kita yang kekal. Tapi kita tidak pernah menjadikan Bapak kita. Karena kita kurang percaya, saudara. Jelas sekali kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman tinggal dalam kita, minta apa saja kau kehendaki, pasti diberikan. Tuhan lagi poket Tuhan. Tahu gak Tuhan? Tahu. Atau ada orang kasih duit. Tuhan, aku mau beli itu. Aku punya uang Tuhan. Kita lihat aja di etalase toko. Tuhan kasihan loh. Anakku akan berikan. Oh benar. Tuhan saya kepingin ini. Tuhan berikan. Kalau tanya saya, Pak ada uang gak? Saya gak ada uang di bank. Tidak ada uang sebesar yang saya dan ini. Gak ada uang. Tapi Tuhan sediakan pas yang kita perlukan. Kapan ditagih Tuhan sediakan. Karena Bapakku tidak pernah mengecewakan anaknya. Amin saudara. Tahun 2021 jadikan Yesus Bapak kita. Petrus kesedihan. Tuhan gak ada lauk nih Tuhan. Petrus tebarkan jalamu 153 ekor ikan. Ada. Jadi saudara, mengapa kita tidak bisa menerima apa yang kita minta? Karena kita belum jadikan Yesus Bapak kita. Saudara, kedua, mungkin kita sebagai anak yang hilang. Nah, anak yang hilang nih. Kenapa? Anak yang hilang udah kaya sama bapaknya. Dia pergi dengan bapaknya. Foya-foya berbuat dosa akhirnya melarat saudara. Tapi bapak yang baik dia tetap menerima anaknya saudara.
Kalau hari ini saudara jadi anak yang hilang, tinggalkan Tuhan, tidak pernah ibadah, tidak pernah baca firman, kembalilah. Bapak kita sedang menanti kita. Bapak Immanuel sedang menanti kita, saudara. Amin, saudara. Saudara mau dipulihkan, mau dipromosikan, jadikan Yesus sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal. Maka kita percaya kita akan menjadi orang yang diberkati. Yang terakhir, yang keempat, Raja Damai. Yesus Immanuel, Allah beserta kita sebagai Raja Damai yang memberikan kedamaian. Apa damai di sini bahasa Ibrani-nya? Shalom, safe, ya selamat, ya apa namanya, well, keadaan baik, ya perfect, ya happy, bahagia, welfare, kelimpahan, health, kesehatan, prosperity. Jadi shalom ini saya klik ya Ibrani-nya keluarnya ayat ini semua. Aman, bahagia, sejahtera, sehat, kemakmuran. Kalau kita jadikan Yesus Raja Damai dalam hidup kita, yang menyertai kita, yang Immanuel, maka kita mengalami aman, bahagia, sejahtera, sehat, dan makmur. Wah, saudara, kenapa enggak dari dulu kita jadikan Yesus sebagai Tuhan kita ya? Bayangkan pada saat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ya kan? Yesus berkata demikian. Damai sejahtera aku berikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulang. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ternyata ada damai sejahtera yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan, saudara. Apa itu? Damai sejahtera biasanya kita saat mengalami promosi, naik gaji, naik jabatan, keadaan baik, ya kan? Naik pangkat, ya kan? Kita kaya, dapat lotre, banyak uangnya, banyak propertinya, kita baru mengalami damai sejahtera. Tetapi kalau kita damai sejahtera sukacita, karena kita ada promosi, uangnya banyak, banyak depositnya, banyak propertinya, banyak gangto-gangtonya, suatu saat semua itu hilang, maka saudara akan tidak ada damai lagi. Tidak ada damai lagi. Kenapa? Damai saudara bukan dari Tuhan Yesus, tapi dari uang saudara, deposito saudara, properti saudara, mobil saudara. Maka kalau diambil Tuhan, maka damai sejahtera saudara akan hilang. Tapi kalau kita damai sejahtera dari Tuhan, tidak terpengaruh oleh keadaan. Paulus dan Silas adalah orang yang damai sejahtera sukacita. Ketika Paulus dan Silas di penjara, bayangkan di penjara, ya disiksa di penjara, dibelenggu kakinya, dipasung, kan? Terus dirantai, dimasukkan ke ruang paling tengah, digembok, jaga oleh penjaga pasukan. Apa dia lakukan? Dia menyanyi, memuji Tuhan. Kira-kira bisa nggak kalau kita di penjara, dipasung, kita ya sukacita? Kan nggak bisa. Jangan penjara. Kita omset turun aja udah marah-marah. Ya kan? Kita lagi di off kan 2 hari kerja. Duh bos, gimana sih 2 hari off? Aku kan gak bisa makan dong. Ya kan? Kita titipu orang jalan sedikit udah marah-marah kan? Kita mudah kehilangan sukacita, damai sejahtera karena uang kecil atau karena hal kecil. Tapi Paulus dan Silas, dia di penjara, dibelenggu, dijaga oleh pasukan, tapi dia bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan. Itu aja damai sejahteranya dari Tuhan. Tidak terpengaruh oleh keadaan, saudara. Banyak sekali ya, kita kadang-kadang gitu, saudara. Saya memang benar-benar juga sama Bu Ida sering ada masalah pekerjaan. Saya bilang, gimana? Tenang aja lah. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Tenang aja. Kita pokoknya nyanyi Tuhan aja, nyanyi terus. Enak, saudara. Coba sekali-sekali ya. Ada susah ya. Gak punya uang misalnya. Atau lagi bangkrut gitu ya. Coba nyanyi. Pak, gila Pak, itu memang orang India. Tangis-tangis nyanyi. Bukan, saudara. Bukan orang India. Orang India itu kan kalau lagi susah, cari pohon, muter-muter, nyanyi gitu. Saudara, enggak. Cobalah. Saya waktu susah dulu, ya, berantakan rumah, lagi gak ada duit, bangkrut, ibu udah kebakaran, udah gak ada duit, usaha gak jalan, ibu udah kebakaran. Kayak apa kita menderita, saudara? Kita lagi pelayanan Tuhan, pelayanan loh. Tapi Allah Tuhan,
Aku gak takut. Aku percaya Tuhanku adalah damai sejahtera. Tuhan yang perkasa. Benar, ibu udah di opnam, rumah sakit sebulan. Saya habis pulang selalu di gereja menyembah Tuhan, nyanyi. Kan orang gila. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pak Budi lagi sinting kali. Pak Budi mungkin lagi stres ya. Lagi susah uang, ya begini akibatnya nih. Tapi benar saudara, Allahku benar-benar memenuhi segala keperluanku. Kami sekarang ada. Maka tahun 2021, jadikanlah Tuhan Immanuel. Tuhan beserta kita, itu penasihat agung kita, penasihat ajaib kita. Allah yang perkasa, yang sanggup membelah lautan berau, membelah sungai Yordan, merobohkan tembok Yeriko, segala masalah saudara, tahun 2021 akan dirobohkan oleh Tuhan. Dan jadikan Tuhan sebagai Bapa yang kekal. Mana ada Bapa yang tidak memberi anak yang terbaik. Bapa di surga, pemilik emas, permata bumi, segala isinya. Kita punya Bapa yang kaya. Tapi kita tidak pernah mau jadikan Bapak di surga itu Bapak kita, saudara. Tidak pernah jadikan Yesus Bapak kita. Kita maunya minta-minta. Jangan, saudara. Kita kalau minta sama Tuhan saja. Kalau minta sama orang, teman kita, kasihnya cit. Dan cit masih ngomel lagi. Lu irit ya, jangan minta lagi ya. Awas minta lagi. Jangan boros-boros, tahu nggak? Lu minta uang melulu. Tapi pada surga, tak dikit kasihnya banyak, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi saya mau jemaat Tuhan tempat ini atau yang nasihat online, dimanapun berada, tahun 2001 Tuhan Immanuel sedang masuk dalam kita. Buka hati kita untuk menerima Tuhan Immanuel. Yang berserta kita itu Allah penasihat ajaib, ya kan? Allah yang perkasa, ya kan? Bapa yang kekal dan Raja damai. Maka rumah tangga kita diberkati, keluarga diberkati, keuangan diberkati, segala yang kita lakukan diberkati. Maka kita akan benar-benar akan merasakan, wah terima kasih Tuhan, Natal Engkau datang, tidak hanya berikan kami keselamatan, tapi berikan kami kekuatan, berikan kami Tuhan, segala yang kita perlukan. Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat, dan juga kekuatan bagi kita yang percaya Yesus. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu untuk Dia Immanuel. Kami percaya ya, apapun yang kita alami saudara, dalam kami buka hati. Yesus ada di tempat ini, sedang melihat hati-hati saudara yang terbuka untuk Dia. Kalau kita buka hati untuk Yesus, maka Immanuel akan beserta kita. Immanuel beserta kita, maka hidup kita sangat-sangat berbeda dan berubah saudara. Kita akan dipulihkan, disembuhkan, bahkan dipromosikan di tahun 2021. Mari nyanyi lagu.